ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu tentang listrik statis. Nah, kalau ditanya dalam listrik statis, kita akan belajar apa? Nah, dalam listrik statis nanti kita akan mempelajari tentang yang pertama ada konsep dasar dari listrik statis tersebut, kemudian ada gaya listrik, kemudian ada medan listrik, potensial listrik, kelistrikan pada saraf manusia, dan kelistrikan pada hewan. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu dulu. Nah, kalau ditanya gejala alam apa yang berkaitan dengan listrik statis? Di sini bisa kita lihat. Nah, ini salah satu contohnya adalah petir yang terjadi. Bagaimana proses petir itu terjadi ini juga nanti akan berkaitan antara adanya perbedaan muatan. Kemudian yang berikutnya yang sering kita lihat juga dan kita lakukan, seandainya kita menggosokkan balon di atas rambut, kemudian nanti pasti akan rambutnya tertarik dan menjadi berdiri. Kemudian yang berikutnya juga biasanya kita menggosokkan antara kain dengan kaca atau penggaris. Nah, ini merupakan contoh-contoh gejala alam yang berkaitan dengan listrik statis. Kemudian kalau ditanya, apa sih listrik statis itu? Nah, jadi listrik statis adalah gejala-gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan pada benda. Artinya adalah bahwa salah satu benda memiliki muatan yang lebih banyak, entah itu muatan positif atau muatan negatif. Sedangkan yang kedua adalah kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir dan dapat menimbulkan gejala-gejala kelistrikan. Nah, sebelum kita mau memasuki bagaimana itu listrik statis, kita harus tahu dulu namanya konsep atom. Ya, jadi atom itu adalah unit terkecil penyusun sebuah materi. Jadi materi apapun itu di dalamnya yang paling kecil adalah disebut dengan atom. Nah, di dalam atom itu terdiri dari 3 macam. Di sini saya gambarkan dengan biru, kuning, dan merah. Ya, ini adalah atom. Ya, jadi di dalam atom itu ada 3 materi. Materinya apa saja? Nah, yang pertama yang disebut dengan neutron. Di sini saya memberi simbol dengan warna merah. Neutron itu bersifat netral, artinya tidak ada muatan di sana. Ya, kemudian ada yang kuning. Ya, yang kuning ini yang kita sebut dengan proton. Proton ini muatannya adalah positif, ya. Nah, sedangkan yang ketiga yang berwarna merah ini yang disebut dengan elektron. Elektron ini selalu bermuatan negatif dan elektron ini berada di kulit atom atau berada pada sisi paling luar. Dan dia bergerak sehingga elektron ini mudah berpindah tempat. Nah, neutron dan proton ini yang disebut dengan inti atom. Jadi, di inti atom itu terdapat neutron dan juga terdapat proton. Ya, kemudian elektron itu pasti muatannya positif, negatif, kemudian bergerak mengelilingi inti dan berada di kulit atom, dapat berpindah. Nah, kalau ditanyakan lagi, kalau suatu benda itu seharusnya netral, artinya adalah jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Jadi dalam suatu benda itu bahwa jumlah muatan positif pasti akan sama dengan jumlah muatan negatif. Nah, sehingga si benda itu sifatnya netral. Nah, mengapa dia bisa netral? Ya tadi, karena jumlah muatan negatif sama dengan jumlah muatan positif. Nah, di sini ada benda netral, gitu ya. Di sini ada benda netral. Nah, seandainya benda itu melepas elektron, elektronnya dilepas, apa yang terjadi? Oh, berarti
negatifnya berkurang, muatan negatif berkurang, yang tersisa muatan positif. Muatan positif lebih banyak dari muatan negatif, sehingga benda ini nanti pasti akan bermuatan positif. Nah, bagaimana jika benda itu menerima elektron? Kalau benda itu menerima elektron, berarti ada tambahan elektron. Ada tambahan benda yang bermuatan negatif. Sehingga muatan negatifnya lebih banyak daripada muatan positif. Dan benda ini nanti pasti akan menjadi muatan negatif. Nah, kemudian kalau ditanya, bagaimana caranya elektron berpindah? Bagaimana mereka berpindah? Elektron itu berpindah bisa dengan cara disentuhkan atau dengan cara digosok. Seperti contoh yang sudah kita lihat di awal. Nah, di sini misalnya contoh yang sering terjadi, yang sering kita buat sebagai uji coba. Ada rambut dan ada penggaris plastik. Awal mula, rambut ini muatannya netral. Penggaris plastik ini juga bermuatan netral. Nah, apa yang terjadi kalau penggaris plastik ini kita gosok? Ya. Nah, terjadi perpindahan elektron. Karena dia digosok, karena elektron tadi dapat berpindah dengan cara digosok. Terjadi perpindahan elektron. Tapi pertanyaannya adalah elektronnya itu berpindah dari mana ke mana? Sebelum kita bisa menjawab elektronnya berpindah dari mana ke mana, kita perhatikan dulu ada yang namanya tabel tribolistrik. Tabel tribolistrik ini adalah tabel yang menyatakan benda-benda yang sukar memberi elektron dan mana benda-benda yang mudah memberi elektron. Nah, di sini di atas ya ada tulisan sukar memberi elektron, kemudian yang paling bawah ada mudah memberikan elektron. Artinya adalah semakin kecil urutan bendanya ini, berarti nomor urutnya semakin kecil, berarti benda itu semakin sukar memberi elektron. Dan semakin ke bawah urutannya, berarti semakin besar nomor urutnya, berarti benda itu semakin mudah memberi elektron. Nah, tadi kita ingat tadi antara rambut dan penggaris plastik. Plastik adalah di sini ya, di nomor urut 5. Sedangkan rambut manusia berada di nomor urut 18. Dari sini kita sudah melihat berarti yang mudah memberikan elektron adalah rambut manusia. Nah, rambut manusia memberikan elektron ke siapa? Memberikan elektron ke penggaris plastiknya tadi. Nah, jadi dari rambut memberi elektron ke garis plastiknya ini tadi. Sehingga elektron berpindah dari rambut ke penggaris plastik. Kemudian yang terjadi karena muatan negatifnya menjadi lebih banyak sehingga penggaris plastik ini menjadi bermuatan negatif. Sedangkan rambut karena negatifnya lebih sedikit berpindah, yang tersisa adalah muatan positif. Jadi rambutnya sekarang bermuatan positif. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada kain sutra. Kemudian ada kaca, sama-sama bermuatan netral, artinya jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Bagaimana kalau kain sutra ini kita gosok di kaca? Kira-kira elektronnya berpindah dari mana ke mana? Untuk menjawab ini kembali kita lihat lagi tabel tribolistriknya antara sutra dan kaca. Sutra dan kaca. Sutra punya urut nomor 15, kemudian kaca punya nomor urut 19. Nah, di sini kita kelihatan berarti yang mudah memberikan elektron adalah kaca. Berarti kaca memberikan elektron ke kain sutra. Nah, elektronnya berpindah dari kaca ke kain sutra. Berpindah dari kaca ke kain sutra. Sehingga
Nah, si kacanya bermuatan positif karena muatan positif lebih banyak daripada muatan negatif. Dan kain sutra menjadi bermuatan negatif karena muatan negatifnya lebih banyak dari muatan positif. Kemudian berkaitan dengan itu kita harus tahu juga kaitannya dengan gaya listrik. Nah, kalau kita lihat berarti namanya muatan dari sebuah listrik tadi pasti ada muatan positif dan ada muatan negatif. Bagaimana gaya yang terjadi jika muatannya sejenis atau muatan yang beda jenis? Kalau muatan sejenis berarti positif ketemu positif, kemudian negatif ketemu negatif. Kalau beda jenis berarti muatan positif ketemu dengan bermuatan positif. Kalau muatannya sejenis berarti positif dan positif. Nah, yang terjadi adalah saling tolak menolak, berarti mereka menjauh, bergerak menjauh. Nah, begitu juga dengan yang muatan negatif. Karena sejenis mereka menjadi saling menjauh. Tapi bagaimana jika yang terjadi adalah muatan positif dan muatan negatif? Terjadi mereka mendekat. Ya kan, kalau mendekat, dapat disimpulkan bahwa gaya listrik itu kalau muatannya sejenis tolak menolak, kalau muatannya beda jenis akan tarik menarik. Kemudian yang terjadi untuk menghitung itu ada namanya hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu apa? Nah, hukum Coulombnya itu adalah, kita anggap bahwa di sini ada dua muatan. Ada muatan pertama dan ada muatan kedua yang kita beri simbol Q1 dan Q2. Kemudian pasti dia akan tarik-menarik yang menimbulkan gaya sebesar F. Nah, F itu adalah gaya yang satuannya adalah Newton. Kemudian ada Q itu adalah muatan yang satuannya adalah Coulomb. Coulomb ini adalah diambil dari nama seorang ilmuwan yang menemukan tentang gaya listrik ini. Nah, kemudian kalau muatannya ini diperbesar, kalau muatan diperbesar, otomatis muatan di dalamnya juga akan semakin banyak. Pasti muatan yang terjadi juga akan semakin besar gayanya. Kalau semakin besar muatan tersebut, gayanya juga akan semakin besar. Ya, kalau gaya semakin besar berarti gaya itu sebanding dengan besarnya muatan. Artinya semakin banyak gaya, semakin besar gaya, muatannya juga akan semakin banyak, dan semakin banyak muatan, gaya akan semakin besar. Nah, sehingga kemudian mereka juga selain ditentukan oleh banyaknya muatan, ditentukan juga oleh jarak. Ya, ditentukan juga oleh jarak yang kita beri simbol R. Kemudian, R ini jarak yang satuannya meter. Nah, bagaimana kalau muatannya ini semakin jauh? Muatannya semakin jauh, kita anggap nih 2 kalinya dari R, berarti 2R. Sehingga gayanya itu 1/4 F. Artinya, semakin jauh jarak antar muatan, semakin kecil gaya yang diberikan. Ya, nah semakin jauh jarak antar muatan, semakin kecil gaya listrik yang dihasilkan. Kemudian, kalau kita misal memberikan 3R, jaraknya 3R, pasti gaya yang terjadi adalah 1/9 dari F. 1/9 F. Nah, ini artinya adalah bahwa gaya listrik itu berbanding terbalik kuadrat, ya, kuadrat jarak antar muatan. Jadi maksudnya jarak yang dikuadratkan. Sehingga dapat diketahui rumus dari hukum Coulomb itu adalah, ini ada Q1,
kemudian Q2, ada muatan pertama, ada muatan yang kedua, kemudian ada jarak, satuannya meter, dan ada nilai konstanta. Nilai konstanta ini tetap, nilainya tetap, yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sehingga rumus dari hukum Coulomb itu adalah F sama dengan K, konstanta, Q1 dikali Q2 per R kuadrat. F, gaya berbanding lurus dengan Q atau dengan muatan. Tetapi gaya listrik ini berbanding terbalik dengan jarak yang dikuadratkan. Gitu ya. Nah, untuk lebih memahami apa sih maksudnya, mari kita lihat contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Dua buah muatan Q1 dan Q2 terpisah sejauh 3 cm. Besar kedua muatan tersebut masing-masing 2 mikrokolom dan 5 mikrokolom. Tentukan besar gaya tolak antara kedua muatan. Berarti Q1 ini bermuatan 2 mikrokolom dan Q2 ini bermuatan 5 mikrokolom. Sedangkan jaraknya sebesar 3 cm. Sebelum mengerjakan ini, kita ingat dulu satuannya. Kalau satuan muatan itu adalah kolom, sedangkan satuan jarak adalah meter. Sedangkan pada soal ini satuannya masih dalam mikrokolom dan sentimeter. Sehingga, nah ini harus kita rubah dulu. Ini 3 cm ya, bukan. Nah, sehingga ini sentimeter. Ya, kita tahu Q1 sama dengan 2 mikrokolom. Nah, ini karena mikrokolom ini harus kita rubah dulu ke kolom. Berarti ini sama saja dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian Q2-nya adalah 5 mikrokolom. Nah, jadi kalau kita jadikan berarti ini 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Apalagi yang diketahui? Oh, ada jarak. Berarti R itu 3 cm. Harus kita rubah menjadi meter. Ya, kita rubah menjadi meter, berarti ini naik ya, kita ingat tangga. Kita ingat tangganya, berarti ini berarti 0,03 meter. Kita jadikan dalam notasi ilmiah supaya sama. Sehingga ini 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, kita tahu tadi bahwa rumusnya adalah F sama dengan, nggak kelihatan. Kita ganti warna hitam saja. Ya, di sini F itu sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Sama dengan ya, K itu nilainya konstanta. Nilainya sama, yaitu berarti 9 kali 10 pangkat 9. Q1 kita masukkan yang sudah dirubah berarti 2 kali 10 pangkat negatif 6 dikali 5 kali 10 pangkat negatif 6 per R kuadrat. Berarti 3 kali 10 pangkat negatif 2 kuadrat. Nah, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian
Setelah itu di sini ya 9 kali 2 dikali 5. Kita tahu 2 dikali 5 10, 10 kali 9, oh di sini 90. 90. Sebentar. Kita hapus yang ini biar bersih. Nah, kemudian kita gambar ya. Nah, 90 kali. Nah, sekarang ingat dalam pelajaran matematika, kalau pangkat kali berarti misalnya ada A dikali X, A pangkat X dikali B pangkat Y. Nah, ini kan sama saja dengan A dikali B, pangkatnya ditambah, berarti X tambah Y. Kemudian kalau pembagian berarti pangkatnya tinggal dikurangi. Gitu ya, berarti ini karena perkalian, ya berarti tinggal kita tambah. 9 pangkat 9, berarti pangkat 9 ditambah pangkat negatif 6, ditambah di sini pangkat negatif 6 lagi. Nah, per R kuadrat. Kalau di sini berarti 3 kali 10 pangkat negatif 2 kuadrat. Ya, berarti 3 kuadrat. Ya, oh berarti kalau ada A, X di sini kuadrat. Ini kan sama dengan A kali A. Ya, pangkatnya juga di kuadratkan, berarti 2 kali 2, ya kan? Berarti X kali X, kan gitu. Berarti di sini 3 dikali 3, 9. Kali negatif 2 kuadrat, berarti negatif 2 dikali negatif, berarti di sini sama dengan 10 pangkat negatif 4. Ya. Nah, di sini bisa kita coret gitu ya. Nah, tuh di sini berarti di sini sama saja dengan 90 kali 9 ditambah negatif 6, 3 ditambah negatif 6. Berarti di sini negatif 3. Ya. Negatif 3 per 9 kali 10 pangkat negatif 4. Ini bisa kita coret. Berarti ini 10. Berarti ini 10 kali 10 pangkat, berarti negatif 3. Karena di sini dia pangkat. Kalau pembagian berarti dia dikurangi. Gitu ya. Berarti kurang negatif 4. Ingat konsep matematikanya. Ya. Berarti di sini sama dengan 10 kali 10 pangkat positif kali positif, negatif kali negatif. Berarti itu kan sama dengan sini jadi positif. Ya kan? Jadi positif sehingga ini negatif 3 tambah 4. Kan? Nah, negatif 3 tambah 4 sama dengan 1. Berarti jawabannya 10 kali 10 pangkat 1 atau sama dengan 100 Newton. Nah, ini jawaban yang untuk soal pertama. Kita kemudian lihat soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. 2 buah muatan masing-masing negatif 4 mikrokolom dan 1 mikrokolom. Terpisah pada jarak R dan mengalami gaya tarik-menarik sebesar 0,9 Newton. Tentukan nilai R. Berarti yang ditanyakan adalah R-nya berapa? Jarak 2 muatan tersebut berapa? Gitu ya. Berarti jaraknya kedua muatan tersebut berapa? Ini ada dua muatan negatif, ini positif. Oh, berarti yang satu muatan negatif, yang satu muatan positif.
Nah, untuk diingat, negatif di sini artinya negatifnya tidak ikut dihitung. Negatif ini hanya menentukan bahwa dia muatan negatif. Kalau di sini tidak ada tanda negatif, berarti ini muatan positif. Kita ingat gaya listrik yang terjadi ketika ada dua muatan yang didekatkan, ini pasti akan tarik-menarik. Ya, berarti ini Q1, ini Q2. Berarti Q1 itu sama dengan 4 mikrokolom. Sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian yang kedua, muatan yang kedua adalah 1 mikrokolom. Ini sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 6 mikrokolom. F-nya, nah F-nya sama dengan 0,9 Newton. Kita jadikan notasi ilmiah. 0 berarti ini sama saja dengan 9 kali 10 pangkat negatif 1 Newton. Mengapa negatif 1? Karena ada satu angka di belakang koma dan depannya 0. Makanya negatif. Kalau misalnya 1,9, berarti dia bukan lagi negatif, tapi sudah positif karena tidak 0. Ya. Nah, yang ditanyakannya itu berapa R-nya? R-nya berapa? Nah, sekarang kita hitung. Ya, berarti kita masih menggunakan berarti ingat, berarti F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Ingat, K adalah nilai konstanta yang nilainya selalu sama. Kita masukkan F, berarti 9 kali 10 pangkat negatif 1 sama dengan nilai konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 berarti 4 kali 10 pangkat negatif 6 kali 1 kali 10 pangkat negatif 6 per R kuadrat. Karena R kuadrat yang ditanyakan, ini bisa kita pindahkan. Berarti ini nanti menjadi ke sini, yang ini nanti akan pindah ke sini. Nah, lanjutkan sini ya. Sehingga ini bisa dikatakan bahwa R kuadrat ini sama dengan 9 kali 10 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat negatif 6 dikali 1 kali 10 pangkat negatif 6 per, nah ini karena sudah pindah berarti di bawah, berarti 9 kali 10 pangkat negatif 1. Berarti ini sama saja dengan 9 kita coret saja ya. Ini 9 coret. Ya, supaya sama berarti tinggal 4 kali 1 ya 4. 4 kali 10 pangkat ini berarti 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6. Karena ini pembagian berarti kurang. Dikurangi negatif 1. Berarti ini sama dengan 4 kali 10. 9 ditambah negatif 6, 3. 3 tambah negatif 6, negatif 3. Negatif 3 tambah 1. Karena negatif ketemu negatif menjadi positif. Berarti negatif 3 tambah 1 berarti sama dengan negatif 2.
Nah, ini adalah R-nya. Ini adalah R kuadrat. Ya, di sini pasti meter. Nah, karena yang ditanyakan adalah R, sehingga kalau R kuadrat ya berarti kita akarkan. Sehingga R, hapus dulu, kita ganti. Nah, sehingga R itu sama dengan akar dari 4 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, caranya bagaimana? Berarti R sama dengan akar dari 4, berarti 2. Kali 10 pangkat negatif. Akar dari 10 pangkat negatif 2. Kalau ada pangkat seperti ini tinggal dibagi 2. Berarti negatif 2 dibagi 2. Gitu ya. Berarti negatif 1. Kalau di sini pangkatnya negatif 8, ya tinggal saja negatif 8 bagi 2. Kalau di sini pangkatnya 4, ya berarti 4 bagi 2. Nah, sehingga ini sudah ketemu. Jadi R sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Atau, nah kalau kita buatkan, berarti di sini adalah 0. Kalau buat dalam desimal, berarti ini sama saja dengan 0,2 meter. Kalau dijadikan sentimeter, ya berarti 2 cm. 20 cm. Gitu ya. Nah, ini berarti kita sudah mendapatkan R-nya, yaitu sebesar 0,2 meter. Dan contoh soal berikutnya. 2 buah muatan pada jarak 5 cm mengalami gaya tarik-menarik sebesar 18 Newton. Jika jarak antara kedua muatan menjadi 15 cm, berapakah gaya tarik-menarik antara dua muatan tersebut? Nah, di sini berarti di sini ada perbedaan benda. Yang pertama segini dengan jarak, kita warna merah saja supaya kelihatan. Berarti di sini, nah ini jarak yang pertama, yaitu berarti jaraknya adalah 5 cm. Kemudian ini dijauhkan. Jaraknya ini menjadi 15 cm. Berarti R-nya 15, yang di sini R-nya sama dengan 5. Ya. Nah, karena ada dua jarak, nah anggap saja kita yang pertama ini kita namakan R1. Misalnya kita namakan R1. Berarti R1 itu adalah 5 cm. Nah, berarti ini sama dengan 5 kali 10 pangkat cm pangkat negatif 2 meter. Ya. Kemudian R2. R2-nya adalah 15 cm. Kemudian kita rubah ke meter menjadi 15 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian ada gaya tarik. Oh, berarti ini muatannya beda. Satu negatif, satu positif. Satu negatif, yang satunya bermuatan positif. Sedangkan yang F1, nah F1-nya 18 Newton. Yang ditanyakan berapakah gaya tarik menarik yang kedua? Kalau pada 5, oh berarti yang ditanyakan adalah F2-nya berapa? Kita ingat lagi
rumus dari hukum kolom itu sama dengan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Gaya listrik F berbanding lurus dengan muatan. Sedangkan F ini, gaya listrik ini berbanding terbalik dengan R kuadrat. Ya, berbanding terbalik. Berarti ini kita balik nanti menghitungnya tidak. Nah, berarti di sini F2 per F1 sama dengan, karena dia berbanding terbalik, berarti yang R1-nya kita letakkan di atas. Kalau berbanding lurus, kalau berbanding lurus berarti F2 per F2 itu kan sama dengan R2 per R1. Karena dari sini itu kita ketahui bahwa berbanding terbalik, sehingga ya akan dibalik, jadi R1-nya di atas, berarti R1 per R2. Itu. Nah ya. Nah, karena ini kita masukkan yang ditanyakan F2 per F1-nya ditanyakan, sudah diketahui 18. R1-nya juga sudah diketahui, berarti 5 kali. Karena ini kuadrat, berarti ini juga jangan lupa kita kuadratkan. Nah, ya, dikuadratkan. Berarti ini 5 kali 10 pangkat negatif 2 per 15 kali 10 pangkat negatif 2. Kita kuadratkan. Nah, kita kuadratkan. Di sini sebelum kita kuadratkan bisa kita coret-coret. Kita cari yang sama. Oke, 5, 15 ini bisa kita coret warna lain supaya kelihatan. Bisa kita coret. Di sini 1, di sini 3. Ini 10 pangkat negatif 2 dan sini 10 pangkat negatif 2. Bisa kita coret. Sehingga F2 per 18 itu sama dengan 1 per 3 kuadrat. Ya, karena sudah ada 1 per 3 kuadrat. Sehingga F2 per 18 sama dengan 1 kuadrat. 1 dikali 1, 1. Per 9 kuadrat berarti 3 kuadrat. 3 dikali 3 berarti 9. Nah, di sini, ini lari ke sini ya. Sehingga ini, berarti kan ini dikali ini, ini dikali ini. Berarti sama saja dengan 9 F2 sama dengan 18 kali 1. 18 kali 1 ya 18, sehingga F2 itu sama dengan 18 dibagi 9. F2 sama dengan 18 bagi 9, 2 Newton. Nah, jadi di sini sudah kelihatan semakin jauh jarak muatan itu, gaya yang dihasilkan juga semakin kecil, gitu ya. Nah, untuk latihanmu supaya akan lebih paham, sekarang kita mau latihan. Silakan dikerjakan dengan baik, jujur, teliti, ya. Soal yang pertama. 2 buah muatan Q1 yang besarnya 6 mikrokolom dan Q2 yang besarnya 12 mikrokolom terpisah sejauh 30 cm. Tentukan besar gaya tolak antara kedua muatan tersebut. Ingat, gaya tolak berarti muatannya sejenis, entah itu karena tidak ada tanda negatif di sini. Ya. Ini karena tidak ada tanda negatif di sini, pasti ini muatannya positif. Nah, kemudian jangan lupa karena di sini masih mikrokolom, di sini masih sentimeter satuannya, harus kamu rubah dulu menjadi kolom dan meter. Gitu ya.
Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dua buah muatan listrik memiliki besar yang sama yaitu 6 mikrokolom. Berarti Q1 ya 6 mikrokolom, Q2 juga 6 mikrokolom. Jika gaya kolom yang terjadi antara dua muatan tali adalah 1,6 Newton, berarti F-nya tentukan jarak pisah kedua muatan tersebut. Sama, yang ditanyakan adalah R-nya berapa. Nah, demikian untuk materi listrik kita yang ini. Nanti silakan dikerjakan dan kerjakan dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.